Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Loyang Manis. Hari ini saya ingin membagikan resep lapis Surabaya Premium yang rasanya enak, moist, dan lembut. Ini sangat cocok menjadi cemilan kita di sore hari ataupun bisa untuk suguhan nanti di hari raya. Rasanya enak dan lumer di mulut. Buat teman-teman yang ingin mengetahui cara membuatnya, yuk simak terus video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di-subscribe supaya channel Loyang Manis ini dapat berkembang. Dan saya bisa membagikan resep-resep berikutnya lagi. Berikut cara membuatnya. 30 kuning telur. Hari ini saya membuatnya langsung menjadi 3 loyang. Buat teman-teman yang tidak mau ribet dan ovennya muat untuk 3 loyang, bisa menggunakan cara ini ya teman-teman. 185 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu untuk adonan yang kuning, butter dan mentega saya mix totalnya menjadi 385 gram. Saya menggunakan butter Wisman dan dicampur dengan Blue Band. Lalu untuk adonan yang coklat saya menggunakan tepung terigu 25 gram dan coklat bubuk 25 gram. 1 sendok teh vanila. Bisa menggunakan vanila bubuk atau vanila cair ya teman-teman, untuk menghilangkan amis dari kuning telurnya. Lalu pasta black forest secukupnya untuk adonan yang coklat. Untuk kuning telur kita mixer di kecepatan paling tinggi sampai mengembang. Untuk lamanya waktu mengocok kuning telur ini tergantung mixer kalian masing-masing ya teman-teman. Saya mixernya selama 10 menit. Pertama-tama saya memixernya dengan kecepatan rendah dulu ya teman-teman. Setelah itu baru kita naikkan pelan-pelan secara perlahan. Lalu masukkan gula pasir secara bertahap sambil kita naikkan kecepatan mixer. Setelah itu saya masukkan vanila. Kita mixer saja sampai mengembang. Selama mengocok telur ini, jangan lupa sambil kita aduk-aduk supaya tidak ada gula yang menggumpal di bawah. Dan dipastikan gula benar-benar larut semua. Setelah 10 menit kita bisa matikan mixernya dulu. Dan kita cek apakah adonan sudah mengembang. Setelah itu adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan mixer butter dan margarin sampai teksturnya benar-benar lembut dan menjadi enteng. Saya mixer ini selama 10 menit.
Untuk video ada beberapa yang saya cepatin ya teman-teman, supaya durasinya tidak terlalu lama. Buat teman-teman yang ovennya tidak support dan tidak bisa memanggang sekaligus 3, membuatnya harus satu persatu ya. Karena jika kalian langsung membuat semua seperti saya ini dan ovennya mengantri, dikhawatirkan adonan nanti menjadi kempes dan tidak mengembang. Selama mengocok mentega ini, pastikan dirapikan bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman, supaya adonan mentega ini rata dalam pengocokannya. Nah, setelah 10 menit, kita cek apakah adonan mentega ini sudah siap. Untuk mengetahui adonan ini apakah sudah mengembang, kita bisa cek tekstur dari mentega ini. Teksturnya seperti ini ya teman-teman, enteng dan lembut. Setelah itu saya memindahkan adonan kuning telur tadi ke dalam bowl yang besar, agar mudah untuk mengaduknya. Lalu kita masukkan mentega yang tadi secara bertahap, ataupun bisa langsung ya teman-teman. Setelah itu kita aduk secara perlahan seperti ini ya teman-teman, sampai semuanya rata. Setelah dirasa cukup rata, kita bisa langsung membagi adonan ini ya teman-teman. Untuk resep ini saya membagi per loyangnya 385 gram. Atau kalian bisa menimbangnya dulu semua ya teman-teman. Karena mungkin nanti akan ada perbedaan timbangan tergantung dari kuning telur kalian. Dan mungkin selisihnya juga tidak terlalu banyak. Untuk adonan kuning ini saya langsung mengaduknya untuk 2 loyang ya teman-teman. Setelah dimasukkan tepung terigu, nanti baru saya bagi lagi. Ini kita aduk saja sampai semua benar-benar rata. Menggunakan loyang 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Nah, untuk adonan kuning ini langsung saya bagi 2. Setelah dibagi 2, langsung kita ratakan saja ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke adonan yang coklat. Masukkan coklat bubuk. Jangan lupa kita ayak dulu ya teman-teman.
karena coklat bubuk ini sangat menggumpal. Setelah itu kita masukkan tepung terigunya. Lalu masukkan pasta coklat atau pasta Black Forest secukupnya. Ini kita aduk saja sampai merata. Untuk mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya nanti adonan tidak kempes ataupun bantet. Videonya ini saya cepetin ya teman-teman, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Setelah rata semua, kita bisa langsung memasukkan ke dalam loyangnya. Untuk loyang bisa kita alasi dengan baking paper ataupun bisa langsung kita oles ya teman-teman. Ini saya tidak mengalasi dengan baking paper karena sedang habis. Jadi saya hanya mengolesnya menggunakan Carlo. Untuk hasil pasti lebih bagus jika kita menggunakan baking paper. Setelah itu kita ratakan saja semuanya. Adonan sudah siap kita oven. Untuk oven saya menggunakan api atas bawah dengan kipas dinyalakan di suhu 170 derajat. Dan saya mengovennya selama 25 menit. Nah, setelah 25 menit, kita bisa mengeceknya dengan menusuk menggunakan tusuk sate, atau jika kalian yakin sudah matang, bisa kita angkat. Nah, ini dia lapis Surabaya premium ala loyang manis sudah matang. Setelah matang dan dikeluarkan dari oven, bisa kita sisir dulu bagian samping-sampingnya ya teman-teman. Baru kita dinginkan di cooling rack. Setelah dingin bisa langsung kita dekor. Ini saya menggunakan selai Nutella. Kalian bisa juga menggunakan selai coklat ataupun stroberi. Tapi untuk rasa menggunakan selai Nutella ini benar-benar nikmat dan enak teman-teman. Karena saya biasa menggunakan selai stroberi. Dan saya ingin mencoba menggunakan selai Nutella ini. Ternyata rasanya itu benar-benar enak. Ataupun kalian juga bisa menggunakan buttercream ataupun selai yang lain seperti nanas atau selai blueberry. Bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman. Ini kita ratakan saja sampai semuanya merata. Setelah merata semua, kita bisa menumpuknya langsung dengan adonan yang coklat. Pastikan menumpuknya itu harus rata ya teman-teman. Setelah itu kita ulangi lagi memberikan selai. Lalu diratakan lagi seperti sebelumnya ya teman-teman. Setelah rata semua, kita bisa langsung menumpuknya dengan lapisan yang ketiga.
Nah, ini dia lapis Surabaya premium ala loyang manis sudah jadi ya teman-teman. Ini bisa langsung kita nikmati. Yuk kita potong dan kita cobain yuk teman-teman. Untuk teksturnya ini sangat lembut dan wanginya benar-benar harum banget. Perpaduan dari kuning telur dan wangi butter dan juga menteganya. Untuk rasa sudah tidak diragukan lagi. Kalian bisa mencobanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Sampai jumpa teman-teman di videoku yang berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.